Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028. Indonesia sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat namun mematikan, sampah. Selama puluhan tahun, masalah ini hanya disapu ke bawah karpet. Namun kini, Presiden Prabowo Subianto membawa pendekatan baru yang menggabungkan kedisiplinan militer dengan teknologi modern. Melalui seruan Korve Nasional, Indonesia diajak untuk tidak sekedar membuang sampah pada tempatnya, tapi menata kembali martabat bangsa dari hulu ke hilir. Mari kita lihat Pulau Bali. Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Namun citra Pulau Dewata tersebut tercemar saat Pantai Kuta dan Seminyak seringkali tertutup hamparan sampah plastik. Masalah sampah di Indonesia bukan sekedar gangguan pemandangan, tapi juga masalah pencemaran serius pada air dan tanah, dan mencoreng martabat kita sebagai bangsa. Sampah plastik perlahan melepaskan partikel yang tidak kasat mata bernama mikroplastik, yang masuk ke dalam rantai makanan dan berujung ke piring makan kita. Penelitian menunjukkan mikroplastik dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti inflamasi, gangguan hormonal, hingga resiko kanker. Di sisi lain, sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA bisa menghasilkan gas metana yang bisa menyebabkan ledakan, serta menghasilkan lindi yang meracuni tanah dan air minum kita. Mengingat kompleksnya masalah ini, memang sudah sepatutnya Presiden Prabowo Subianto menyerukan aksi Korve dalam Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor 2 Februari lalu. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Semua instansi pemerintahan harus memimpin Korve. Anak sekolah gak apa-apa, pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan Korve, yaitu tradisi kerja bakti kolektif dalam militer, di seluruh jajaran TNI, Polri, dan instansi pemerintah, merupakan sebuah langkah taktis yang akan dahsyat dampaknya. Dengan jutaan personel TNI dan Polri yang tersebar hingga ke pelosok desa, seruan Korve ini akan memiliki daya gedor yang luar biasa. Dan ketika rakyat melihat aparat berseragam turun ke selokan membersihkan sampah, diharapkan menciptakan tekanan untuk berhenti membuang sampah sembarangan. Area publik, pasar, dan pesisir pantai yang selama ini kerap dipenuhi sampah menjadi sasaran gerakan utama aksi Korve. Sebagaimana dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan TNI dan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam aksi bersih lingkungan 31 Januari lalu di Pasar BSD Serpong, Pasar Ciputat, Pasar Jombang, Pasar Cimanggis, dan Jalan Raya Serpong. Aksi ini berhasil membersihkan dan mengangkut 152.000 kg sampah. Karena kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama kita, dan bukan hanya tanggung jawab kita terhadap lingkungan atau terhadap sampah tersebut, tetapi tanggung jawab kita terhadap peradaban kita, dan ini menggambarkan peradaban kita. Manusia yang berilmu, manusia yang beriman harusnya bisa bersikap dan bertindak untuk menjaga lingkungan maupun alam di sekitarnya. Masalah sampah memang masalah kita bersama. Untuk mengatasinya perlu kerjasama erat antara pemerintah, rakyat, dan sektor swasta. Kita semua sebagai penghasil sampah sangat bisa bergerak secara mandiri di lingkungan dan rumah masing-masing dengan mengurangi dan memilah sampah. Secara nasional, seruan Korve Presiden Prabowo bukan sekedar perintah bersih-bersih, melainkan ajakan untuk mengubah cara berpikir, berperilaku, dan budaya. Tanah dan air yang bersih adalah fondasi bagi rakyat yang sehat, produksi pangan yang berkualitas, dan juga termasuk pariwisata yang bermartabat. Men of our time.